Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semansagari, kembali lagi nih bersama saya Audia Mailova Evandin dalam acara liputan terkini penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Gunung Sari tahun 2022-2023. Pada kali ini saya sudah bersama ketua PPDB-nya langsung nih. Siapakah beliau? Baik. Halo Bapak. Beliau adalah Bapak Lalu Mungguh, SPD MPD. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bapak bisa menceritakan informasi mengenai penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Gunung Sari pada tahun ini, Pak? Baik, PPDB kita tahun ini sebenarnya kita menunggu petunjuk teknis dari dinas. Artinya sekolah melaksanakan semua hal terkait PPDB itu sangat tergantung dari pedoman-pedoman yang diberikan oleh dinas. Tidak ada hak sekolah untuk mengatur bagaimana teknis pelaksanaan PPDB. Sehingga PPDB itu murni masalah bagaimana cara calon siswa baru itu bisa mengakses semua sekolah. Contohnya pendaftaran online. Pendaftaran online itu bisa dilakukan secara mandiri oleh calon peserta didik baru di rumah atau di mana. Sedangkan sekolah itu hanya tugasnya membantu, ya, membantu bukan kewajiban. Sekolah bisa membantu calon peserta didik baru yang kesulitan untuk mendaftarkan diri. Nah, kalau sekolah kita dilihat rame-rame itu sebenarnya adalah itu antusiasme, bisa jadi juga bagaimana keterbatasan calon peserta didik baru terhadap akses layanan internet yang mereka miliki. Nah, itu semua sistem yang ada di PPDB itu diatur oleh dinas, bukan diatur oleh sekolah. Nah, yang sekolah lakukan adalah membantu. Nah, di dalam membantu itu kami juga punya teknis bagaimana caranya supaya pendaftaran online itu cepat bisa dilaksanakan di sekolah. Nah, misalnya alurnya bagaimana itu yang diatur oleh sekolah. Ya, tapi kalau calon siswa itu mau mendaftar secara mandiri di luar sekolah, itu lebih bagus, artinya dia mampu secara mandiri. Nah, itu dulu untuk bagaimana PPDB untuk sementara. Oke. Nah Pak, ada jalur apa saja nih untuk pendaftaran di PPDB untuk tahun ini? Jalur pendaftaran untuk PPDB tahun ini sama dengan yang tahun lalu, ya. Yang pertama kemarin ada jalur prestasi. Ini untuk orang atau calon siswa yang punya prestasi baik akademik, non-akademik, dan jalur keagamaan. Nah, ini akademik itu dilihat dari nilai rapot, kemudian non-akademik prestasi olahraga, seni, dan seterusnya. Sedangkan kalau jalur keagamaan itu dia prestasi keagamaannya. Misalnya kalau yang Islam tahfiz atau pernah mendapat juara tilawatil Quran. Nah, kalau yang Hindu mampu menghafal doa-doanya, kalau kemarin semua ada di sana. Nah, begitu juga dengan agama yang lain. Nah, itu jalurnya. Kemudian jalur yang kedua adalah afirmasi. Afirmasi ini yaitu jalur untuk siswa atau calon siswa yang dianggap kurang mampu. Nah, apa syarat dari KIP ini? Afirmasi ini dia punya kartu KIP, kartu Indonesia Pintar. Kalau tidak KIP, bisa jadi juga orang tuanya punya kartu-kartu yang lain, misalnya PKH, program Keluarga Harapan. Nah, itu kita akomodir untuk dibantu didaftarkan di sini yang afirmasi. Kemudian yang ada juga jalur perpindahan orang tua, bukan pindah anaknya, tetapi orang tua yang membawa keluarganya karena ditugaskan di daerah kita. Misalnya nih biasanya ada TNI, Polri, ASN, itu biasanya tiba-tiba dipindahkan oleh markasnya untuk bertugas di sini. Maka kita akomodir bahwa anak itu bisa masuk lewat jalur perpindahan. Syaratnya apa? Ya ada SK tugas pindah, kemudian ada surat
domisili dan seterusnya. Nah, ini kita diakomodir. Yang terakhir, nah yang masih berlangsung ini adalah jalur zonasi. Apa itu jalur zonasi? Jalur yang dibuka untuk calon siswa yang berada di sekitar sekolah. Nah, artinya dia didahulukan. Nah, di sini kita sudah punya zonasi-zonasi yang diakomodir di sini. Siapa yang mengakomodir? Bukan kita, bukan sekolah, tetapi sistem. Nah, jalur zonasi itu bahkan sekarang diatur dengan Google Map di sistem itu. Begitu kita klik rumahnya, kalau dia terlalu jauh di sekolah, maka akan keluar otomatis sekolah yang menjadi pilihannya di sana. Kalau dia jalurnya apa? Kalau Google Map menunjukkan rumahnya di sana, belum tentu yang keluar jadi pilihan pertama itu SMA 1 Gunung Sari. Bisa jadi sekolah apa yang terdekat dengan rumahnya itu. Tetapi kalau dia tetap mau dibantu mendaftar di sekolah ini bisa. Kita akan klikkan dia sekolah yang dekat dengan rumahnya. Itu yang disebut dengan jalur zonasi dan berbasis Google Map sekarang ini. Bukan lagi berbasis nama desa. Google Map aturannya. Nah, kalau dia terlalu jauh walaupun desanya adalah desa zonasi Gunung Sari, tetapi terlalu jauh dari sekolah kita dan lebih dekat dia ke sekolah yang ini, maka otomatis sekolah yang dekat itulah yang keluar di sistem itu. Bukan lagi sekolah harus dia ke sini, enggak. Nah, itu namanya zonasi sekarang berbasis Google Map. Nah, tadi kan ada saya dengar tuh sistem yang dimaksud itu sistem seperti apa nih, Pak? Nah, sistem yang dimaksud di sini itu semua diatur oleh komputer nanti di sana itu. Misalnya kalau kita klik rumahnya dari Google Map itu misalnya dia akan diurutkan nanti. Kalau yang dekat otomatis mungkin akan sistem itu mungkinin ya, karena kita tidak tahu bagaimana sistemnya di dinas. Mungkin saja yang dekat itu menjadi pertama di atas, terus ke bawah. Kalau terlalu jauh dari sekolah kita misalnya 1 km, 2 km, 3 km akan seperti itu sistem itu mengatur. Begitu juga dengan yang prestasi tadi itu nilai rapotnya nanti diurutkan berapa nilai rata-ratanya, totalnya sekian. Siapa yang paling banyak itu mungkin yang paling atas. Itu namanya sistem yang ngatur. Yang zonasi begitu ngaturnya tadi itu. Pakai Google Map yang ngatur tuh. Begitu kita klik rumahnya di sini ternyata dia teridentifikasi sekian kilo, maka nanti dia akan diurutkan kiloannya itu di dalam sistem. Jarak berdasarkan Google Map. Kalau dulu di tahun lalu tidak ada Google Map. Kalau sekarang kita klik Google Map, di mana kelihatan rumahnya, dusunnya apa di sana. Nah, begitu kita klik di sana, keluar sudah jaraknya. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana sih antusiasme dari peserta didik baru yang mendaftar di sekolah SMAN 1 Gunung Sari ini? Baik, ini untuk antusiasme itu sebenarnya kita tahu hanya dari tim verifikasi ya. Oke. Saya termasuk juga yang tidak bisa masuk ke sistem itu, tapi saya dapat laporan dari panitiaan yang bagian verifikasi. Dari jalur prestasi kemarin kita punya yang antusiasme yang masuk ke sini atau angka yang masuk mendaftar lewat prestasi itu sebanyak 15 orang. Dan mereka sudah ada yang 1 orang yang tidak mendaftar karena alasan mau pindah sekolah. Kemudian di jalur afirmasi itu yang kita verifikasi sebanyak 152 berkas. Artinya afirmasi saja ini sudah hampir lebih dari setengah kuota sekolah kita. Dan yang terakhir tadi jalur zonasi kita sudah mendapatkan data sekitar 242 berkas atau yang mendaftar melalui jalur tersebut. Ini artinya kalau dikalkulasikan semuanya itu kira-kira berapa? Kalau 15 tambah 152 ditambah 242. Itulah jumlah yang berminat untuk memilih sekolah kita sebagai tempat sekolahnya. Lumayan banyak juga Pak ya pada tahun ini? Iya, kalau bicara tentang data di tahun-tahun sebelumnya juga kita selalu over kelebihan peminat. Bahkan kita tidak mampu mengakomodir semua siswa. Kalau tahun lalu data kami itu sekitar 70-an siswa tidak punya tempat di sekolah kita. Artinya rombel kita tidak mampu menampung itu. Nah, yang sekarang juga kita belum tahu karena nanti akan ada sistem berapa yang tidak akan bisa tertampung. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana sih strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk
memikat perhatian para calon peserta didik baru ini? Strategi khusus tidak ada sebenarnya. Kenapa? Karena satu, Gunung Sari itu sudah dikenal. Kenapa dikenal? Satu, dia sekolah paling lama di sini dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di lain. Kemudian yang kedua, belum ada saingan. Hebat. Kenapa? Karena belum ada SMA 2. Benar. Nah, Ini baru iya, SMN 1. Ini baru ada SMA 1 Gunung Sari. Oke. Kalaupun ada yang sudah beda kecamatan, misalnya SMA 1 Batu Layar, yang lain ada SMK, nah, bukan SMA. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat kenapa mereka adik-adiknya ini antusiasme ke SMA Gunung Sari, mungkin saja karena kita secara tidak langsung mempublikasikan semua kegiatan-kegiatan kita di platform media sosial, website sekolah, atau bahkan dari foto-foto teman-temannya yang mengupload semua kegiatan-kegiatan sekolah kita. Jadi upload di Instagram, Ya, di Instagram, YouTube, di Facebook, dan juga. seterusnya. Nah, sebenarnya itu bentuk kita Cara berpublikasi. mempromosikan. Nah, promosi khusus untuk PPDB kita tidak pernah. Oh, tidak pernah. Nah, artinya kita sudah duluan mempromosikan sekolah kita. Ya, oke. bahkan ini sambil PPDB pun kita sudah mempromosikan sekolah kita. Misalnya kegiatan-kegiatan ekskul, kegiatan-kegiatan OSIS, bahkan termasuk yang sudah mempublikasi kegiatan-kegiatannya. Itu bentuk publikasi secara tidak langsung. Publikasi secara khusus untuk PPDB kita hanya menyampaikan saja teknis-teknis yang dari di dinas, agar para calon itu membaca dulu bagaimana syarat-syaratnya dan seterusnya. Itu yang kalau secara khusus dari dinas kita teruskan. Terima kasih kepada Bapak Lalu Munggu yang telah menginformasikan nih banyak informasi tentang penerimaan peserta didik baru ini. Demikian informasi mengenai penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Gunung Sari tahun 2022-2023. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on